Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ali Rahman di channel Tani Hidroponik. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman kembali mengenai tata cara menanam cabai rawit di polybag supaya tumbuh subur dan berbuah lebat. Seperti apa yang sahabat Tani lihat, di samping saya ini merupakan tanaman cabai rawit yang saya tanam di polybag. Cabai ini tumbuh dengan subur, bisa dilihat daunnya pun sangat besar sekali, melebihi telapak tangan saya, dan tingginya pun ini sudah melebihi tinggi saya, bahkan melebihi tinggi orang dewasa. Bagaimana cara perawatan dan cara menanamnya? Silahkan sahabat tani tonton video ini sampai habis. Sebelum saya melanjutkan video ini, silahkan sahabat tani klik subscribe, like, comment, and share video ini ke sahabat tani yang lain supaya channel ini berkembang dan petani di Indonesia semakin maju. Untuk tata cara penanaman dan juga perawatannya ini tidak cukup sulit. Pertama yang harus sahabat tani perhatikan yaitu ukuran dari polybag yang kita gunakan, karena ukuran polybag ini mempengaruhi kesuburan tanaman cabai kita. Di sini ukuran polybag yang saya gunakan yaitu 45 cm kali 45 cm. Artinya polybag yang saya gunakan ini cukup besar sehingga akar di dalam media tanam ini tumbuh dan bebas sehingga tanaman cabai kita ini subur. Kedua yang perlu sahabat tani perhatikan yaitu media tanam, karena media tanam ini mempengaruhi kesuburan tanaman cabai kita. Untuk media tanam yang saya gunakan ini ada 3. Pertama ada kompos, kedua ada kokopit, dan ketiga ada sekam bakar. Kompos yang saya gunakan ini dari kotoran hewan kambing yang telah saya bokasi matang selama kurang lebih 21 hari dengan perbandingan yaitu 1:1. Karena media tanam ini salah satu faktor kesuburan tanaman, oleh karena itu sahabat tani perlu memilih media tanam yang bagus demi kesuburan tanaman cabai kita. Yang saya gunakan ini hanya sebatas contoh, mungkin di tempat sahabat tani yang lain ada yang lebih bagus daripada yang saya gunakan. Kedua yang harus sahabat tani perhatikan yaitu adalah pemberian nutrisi abemik terhadap tanaman cabai, karena kebutuhan nutrisi tanaman cabai di setiap minggunya itu berbeda. Artinya kepekatan nutrisi abemik yang kita berikan terhadap tanaman cabai itu di setiap minggunya berbeda sesuai dengan kebutuhan cabai di fase usianya. Jadi kepekatan di minggu pertama sekian, kepekatan di minggu kedua sekian, kepekatan di minggu ketiga sekian. Nah itu kita harus memperhatikan itu dengan cara kita mengetahuinya dengan alat yang bernama TDS meter dan juga pH meter. Oleh karena itu sahabat tani silahkan beli alat TDS meter dan juga pH meternya untuk mengetahui kepekatan dari nutrisi abemik itu sendiri sehingga kebutuhan nutrisi tanaman cabai ini terpenuhi. Untuk tabel kepekatan kebutuhan nutrisi tanaman cabai silahkan nanti sahabat tani bisa download di link deskripsi. Selain daripada pemberikan nutrisi abemik terhadap tanaman, sahabat tani juga harus memperhatikan pada masa vegetatif dan juga generatif. Pada masa vegetatif di sini saya melakukan pemupukan daun dengan merek dagang Gandasil D. Untuk sahabat tani bisa beli di toko pertanian untuk masa vegetatif yang bagusnya itu seperti apa. Namun yang saya gunakan di sini ini hanya Gandasil D. Dan karena ini sudah memasuki masa generatif, di sini saya melakukan penyemprotan pemupukan kalium yang merek dagangnya yaitu adalah MKP Pak Tani untuk memperkokoh batang dan menjaga kerontokan pada buah. Selain daripada pemberian nutrisi terhadap tanaman juga sahabat tani harus memperhatikan pengendalian hama yang terjadi pada tanaman cabai. Untuk pengendalian hama di sini saya menyemprotkan pestisida. Untuk insektisidanya yaitu saya menggunakan Kurakron dan juga Demolis. Untuk fungisidanya saya menggunakan Daconil dan Amistartop.
dengan interval waktu penyemprotan yaitu 1 minggu 1 kali. Supaya sahabat tani melakukan penyemprotan pestisida secara baik dan benar, silakan sahabat tani tonton video saya sebelumnya. Di situ sudah saya jelaskan cara penyemprotan pestisida supaya baik dan benar agar tidak terjadinya resistensi pada hama atau kekebalan pada hama, sehingga hama bisa kita kendalikan dengan mudahnya dan tanaman cabai kita ini sehat dan tidak terserang oleh hama dan juga penyakit. Dan di sini juga saya tidak melakukan pruning, artinya potong pucuk, tapi tunas air dari cabang pi pertama, artinya dari sini ke bawah saya copot dan saya petik. Alasannya supaya cabai ini tumbuh dengan tinggi dan berbuah lebat. Itu tergantung selera sahabat tani sendiri mau di pruning ataupun tidak. Namun yang jelas di sini saya melakukan potong tunas air. Selain daripada pemberian nutrisi dan juga pengendalian hama terhadap tanaman cabai, kita pun harus selalu berkomunikasi dan juga berdialog dengan tanaman yang kita tanam. Kenapa? Karena cabai ini juga merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu saya meyakini cabai pun ingin diperlakukan sebagaimana mestinya makhluk yang lain. Ini hal kecil namun sangat mempengaruhi kesuburan tanaman. Dan saya selalu melakukan dialog di antara pagi dan sore supaya tanaman cabai ini tumbuh dengan subur dan lebat. Walaupun kita berdiskusi ataupun berdialog dengan tanaman cabai dengan bahasa kita sendiri, cabai pun akan menjawab dengan bahasa cabai itu sendiri, sehingga cabai pun akan tumbuh subur dan berbuah lebat. Terakhir, semua itu adalah salah satu bentuk usaha dan juga ikhtiar kita supaya tanaman cabai kita ini subur dan juga berbuah lebat. Yang paling penting yaitu kita melakukan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku yang menyuburkan tanaman cabai kita. Tanaman cabai ini tidak akan subur apabila tidak disuburkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu adalah hal penting sahabat tani perhatikan. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini menginspirasi sahabat tani semua. Ini bisa dilakukan dalam skala besar maupun skala rumahan. Artinya bercocok tanam di pekarangan rumah ini sangat cocok. Terima kasih. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.